Oke, Bang Herdian, selamat malam Bang. Ya, Bang, malam. terkait kasus Vina dan Eki ini Bang. Tadi barusan Bang Farhad ke Mabes Polri melaporkan ayah dari Eki itu Rudiana ke Propam Mabes Polri. Itu gimana bisa tuh Bang? Bisa diceritain? Ya, kalau menurut pendapat saya, ya Farhad tadi kalau laporannya dia berupa aduan ya. Jadi nanti apa namanya bisa ditangani langsung sama Mabes Polri maupun dia didelegasikan ke Polda Jabar atau ke Polres Cirebon, ya kan? Karena memang ini berkenaan dengan perkara yang sedang lagi hot-hotnya ya, ini yang Vina ini ya, karena beliau juga yang dilaporkan itu adalah ayah dari almarhum Eki, kemudian dia juga aktif di kepolisian, tapi ada kejanggalan ketika dia menjadi pelapor maupun jadi penyidik di dalam perkara Aku. Makanya di situ ditemukan oleh rekan Farhad, ya dari perkaranya berkasnya Saka Tatal, mungkin menurut saya ya sudah sangat tepat ya apa yang dilakukan oleh Farad ya supaya terkuak nih eh, ada permasalahan atau kejanggalan yang dulu pernah dialamin perkara ini sehingga sudah ingkrahnya beberapa eh, putusan ya dari yang notabene perannya itu adalah peran pembantu. Tapi yang lucunya otak dari kejahatannya sendiri belum divonis gitu ke yang DPO, dan DPO-nya akhirnya DPO yang satu dieliminir, ada fiksinya ya, ada dua yang dieliminir. Ya, yang satu ini masih teka-teki. Makanya dari perkara Vina ini kita belajar banyak ya soal penanganan pro justisia yang ada di kepolisian. Apakah apa namanya sudah melalui prosedur yang tepat atau loncat-loncat. Artinya dilaporin sama Bang Farhad tadi cara bertindak ya Bang? Cara bertindak itu Rudiana dari penangkapan sendiri. Kemungkinan besar memang harus ditanyakan langsung ke apa namanya rekan Farhad ya. Artinya khususon yang mana itu, khusus yang mana dia untuk melaporkannya, apakah tentang tindak lanjut dari temuan yang kasarannya di BAP ya kan. Kan sebelumnya kan Saka Tatal melalui pengacara yang terdahulu ini Bu Titin, dia kan ada laporan ke Komnas HAM, laporan ke Propam, dia udah pernah kan. Nah, ini adalah tindak lanjutnya. Kemungkinan besar itu untuk menindaklanjutin sebenarnya ada nggak pelanggaran selain etika, juga pelanggaran yang namanya penanganan perkara. Makanya saya pikir ke Propam jauh lebih lebih tepat ya, tinggal dikawal aja laporannya memang benar. Nah, karena kesulitannya begini, di kepolisian itu kalau sudah P21 dianggapnya pekerjaannya sudah selesai. Nah, akibatnya mereka tanggung jawabnya sudah beralih ke kejaksaan. Nah, mestinya memang betul ada ahli yang memang mengatakan ini di tiap-tiap apa namanya penegakan hukum mesti ada check and balancesnya. Artinya ketika ada permasalahan seperti yang di perkara Vina ini harus berbuat apa untuk mengkoreksinya. Kan ketemu nih, ada penyakitnya, ada kejanggalan di sebuah perkara. Tahu-tahu, nah nggak ada langkah korektifnya untuk membenarkan kembali atau meluruskan kembali apa namanya perkara yang sesat ini, peradilan yang sesat, begitu. Bang, tadi terlihat menurut Bang Herdian tadi Bang Farhad tadi terlalu gegabah melaporkan itu Rudiana atau tidak? Wah, enggak, menurut saya sih cukup oke ya. Dalam artian yang bisa diketahui adalah memang eh, ini menindaklanjutin dari pengacara yang Saka Tatal sebelumnya.
karena memang ada opening di situ ya. Jadi ada indikasi ke situ memang kekerasan dalam pemeriksaan, kemudian itu kan berarti kan misconduct ya. Jadi perlakuan prosedur yang salah dalam penanganan perkara. Karena penyiksaan terhadap tersangka maupun saksi itu tidak dibenarkan dalam pemeriksaan sebuah perkara. Nah, penemuan-penemuan inilah, apalagi ini sisa kata tal waktu itu di bawah umur kan, dan memang alat buktinya menurut saudara Farhad juga, rekan Farhad juga nggak memadai ya untuk mengatakan bahwa ini loh sebetulnya ini pantas diganjar sebagai tersangka, karena memang sangat-sangat frontal sekali apa yang dicari sama Saka Tatal, padahal dia sudah dihukum sekian lama, kemudian ya dia bisa keluar kan, tapi kok tetap dia ngotot mau minta rehabilitasi bahwa dia tidak bersalah, dia tidak melakukan itu adalah salah tangkap. Ini butuh keberanian, karena ya masyarakat itu nggak boleh diam terhadap sesuatu hal penanganan yang salah. Tapi menurut Bang Herdian, ketika sudah melaporkan Ibtu Rudiana ke Mabes Polri, kan terbuka kasus ini Bang, menurut Bang Herdian. Kalau memang dengan itikat baik, sebetulnya Mabes Polri dengan mudahnya ya melakukan corrective action dalam hal yang pertama kali bisa dilihat adalah reaksi cepat dari Propam ya, Mabes Polri turun ke Polres, sudah memeriksa dia sebelum ada laporannya saudara Farhad kan gitu. Kemudian ya kita lihat lagi dalam penyidikan perkaranya Peggy Setiawan, nah itu kan arahnya di situ, apakah ya sebetulnya ya yang kalau saya elaborasi dari beberapa media, terutama dari Bang Hotman juga, dia kan wanti-wanti betul, jangan sampai Peggy ini naik, Peggy Setiawan ini naik perkaranya, karena apa? Dia takut pelaku sebenarnya pembunuhan Eki sama Vina tidak akan terungkap, dengan mudahnya dikubur atau diselesaikan begitu saja karena Peggy Setiawan sudah naik jadi tersangka. Jadi apalagi disidangkan ya kan. Nah, itu yang ketakutan terbesar dari Bang Hotman. Makanya dia coba ngepush, apalagi ada Bang Oto juga yang mencoba membantu 5 orang terpidana ya untuk kembali meraih peluang kebebasan, karena memang perkara ini bisa dikategorikan memang peradilan sesat. Tapi menurut flashback lagi Bang ke Saka Tatal Bang. Saka Tatal kan udah pernah jadi tersangka Bang. Terpidana dia. Terpidana. Iya, udah dihukum juga. Sekarang jadi tersangka lagi Bang. Dia belum. Baru dilaporkan kan? Saka Tatal dilaporkan oleh siapa? Kabarnya jadi tersangka juga dia Bang. Belum. Enggak. Saka Tatal kan yang paling kecil waktu itu. Yang 8 tahun. Iya, yang dikena 8 tahun kan, makanya dia cuma dihukum 4 tahun akhirnya keluar kan. Nah, kalau dia dilaporkan, saya belum dengar itu. Tapi kalau dia memang sampai dilaporkan, laporan apa? Kan gitu. Karena memang sedikit demi sedikit terkuak lah ini perkara. Ada Liga Akbar, kemudian ada Mel-Mel, ada AEP, ada segala macamnya. Otomatis terbuka lebar nih. Sebetulnya permasalahan ini bukan hanya terjadi di perkara ini, tapi juga di perkara-perkara lain yang mungkin kita nggak tahu ya.